Harusnya mahasiswa itu diajar dengan ilmu yang benar. Ternyata dirinya sendiri aja nggak mampu untuk mengatasi masalah dirinya dia. Terus membuat untuk melakukan manuver penggiringan berita-berita bohong, berita-berita yang tidak benar, yang dianggap seolah-olah benar. Terima kasih ya teman-teman ya, sudah mendengarkan dosen yang mengabdi, yang setia ya, untuk mendidik anak bangsa mendapat ilmu agar pemerintah kita mendapat bibit-bibit yang mendapat ilmu pengetahuan yang lebih baik. Ternyata ada seorang dosen ya, mungkin ada juga beberapa dosen ya yang selalu dibuat tidak nyaman, kemudian juga dipimpin bukan pada tempatnya, sehingga seolah-olah bahwa dialah yang paling pintar. Nah, dilihat daripada seorang dosen ini kan yang mengabdi ya dengan sangat mulia untuk bersama-sama memajukan kampus ini. Ternyata dia telah melakukan perlakuan terhadap seorang dosen anak bawahan ya, dia seorang rektor, tapi dia akhirnya menekan melakukan hal itu. Nah, saya juga baru tahu karena saya juga baru menjabat ya, kemudian curhat ya. Saya cuma hanya memberikan suatu spot ya mungkin rektor yang lama perilakunya seperti itu karena keterbatasan ilmu, mungkin juga ilmunya ada tapi pengetahuannya juga sempit atau tidak bermasyarakat dengan ilmu-ilmu yang ada pada dirinya sendiri. Nah, saya menyatakan hari ini ya, saya mendapat informasi selebaran surat pada hari ini. Yang ini saya akan tunjukkan surat ini ya. Ini saya melihat bahwa seorang rektor yang telah diberhentikan ya. Nah, ini informasi, dilihat ya. Dilihat sini, membuat suatu statement ya, bukan pada pokoknya, yang artinya tidak ada tempat bagi keilmuannya. Mengapa saya katakan demikian? Karena dilihat dari segi hukum ya, segi hukum, setelah saya melihat dan membaca secara fakta bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 telah diberhentikan oleh Dewan Pembina Yayasan Pramita Tangerang ini ya. Ini pemberhentiannya ya. Masyarakat luas, mahasiswa dan mahasiswi dan para pengikutnya yang telah terbelenggu mengikut ajaran atau ya, dengan melihat bahwa seperangkat yang dibawa ternyata sangat keliru, ini telah diberhentikan ya. Ini tanggalnya dan ini saya lihat ya, ini resmi ya, tanggal 13 2023 ya. Oke. Setelah tanggal 13 Februari diberhentikan, maka dia membuat statement informasi terhadap para mahasiswa yang menyatakan katanya ada konflik di dalam universitas atau yayasan ini ya. Saya jelaskan, saya diangkat juga berdasarkan SK pengangkatan menjadi rektor Universitas Pramita ya. Saya perlu jelaskan, di dalam kampus ini tidak ada konflik, baik universitas
maupun terhadap yayasan dan juga para ahli waris. Biasa-biasa aja, tidak ada masalah, ya. Yang kedua, di sini menyatakan bahwa dia adalah mengatakan ini bersengketa dengan para ahli waris. Saya duduk di sini, selalu saya melihat saudara juga pada saya kenal dan juga sering berbicara, tidak ada masalah di dalam tempat yang saya menjabat sebagai rektor, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang menyatakan, ya, bahwa seorang rektor yang lama sekaligus mengatasnamakan dirinya, dia mengatakan bahwa dia kontrak. Kalau kontrak itu kan dia sebagai owner, ngapain dia menjabat sebagai direktur? Kan keliru, ya. Nah, di sini tidak pernah ada kontrak, tidak ada permasalahan, dan juga tidak ada sebagai ahli waris yang menyatakan bahwa ini ada konflik, tidak ada sama sekali. Nah, surat ini disebarkan melalui Mensos ke para mahasiswa, ya. Nah, saya perlihatkan tertanggal 10 April, ya. Ini bisa dilihat 10 April, ya, yang ditandatangani masing-masing dan distempel kanan kiri. Ini ada semua dan ditandatangani oleh rektor yang sudah diberhentikan. Nah, saya melihat di sini bahwa surat pemberitahuan atau informasi hoak yang membangunkan opini terhadap mahasiswa yang tidak benar, ya. Karena saya pandang secara hukum, tanggal 13 Februari diberhentikan 2023, lalu membuat informasi tanggal 10 April. Artinya pada tanggal 13 itu sudah tidak melakukan sebagai menjabat di Universitas Pramita Tangerang sebagai rektor. Tidak ada lagi punya kegiatan apapun bentuknya, ya. Dan tidak lagi dia melakukan segala sesuatu. Namun saya memandang lihat bahwa manuver, ya, manuver ini seolah-olah dialah yang bisa menggoyangkan organisasi ini. Tapi di dalam pemimpinan saya memperbaiki dan saya luruskan. Dan mengapa harus bisa berbuat yang bukan pada perundang-undangan? Dia membuat di sini ada stempel, ya, ada nama dia, dan ini saya sudah cek and recheck apakah benar tantangannya mereka yang menyatakan itu benar. Kalau tanggal 13 Februari diberhentikan, tandanya kan tidak boleh lagi melakukan sesuatu, kan? Berhenti, kan? Tapi kenapa tanggal 10 April dia melakukan hal seperti ini? Dan yang sangat saya sesalkan, yang orang punya ilmuwan telah melakukan pemalsuan stempel. Stempelnya ada di tangan saya ini. Ini saya punya stempel, ya. Ini stempel universitas saya yang pegang. Ini tidak bisa dipindah tangankan kepada siapapun, karena saya terima SK dan stempel ini saya bertanggung jawab. Ini stempel saya asli. Nah, di sini ada stempel kanan kiri yayasan dan universitas. Yayasannya ada oleh yayasan sendiri, tidak dikemana-manakan, gitu loh. Jadi apakah ini seorang yang sudah diberhentikan melakukan hal ini dianggap itu benar? Berarti kan pembunuhan karakter dirinya sendiri, ya, membunuh dirinya sendiri, lalu mengajak mahasiswa. Harusnya mahasiswa itu diajar dengan ilmu yang benar. Ternyata dirinya sendiri aja nggak mampu untuk mengatasi masalah dirinya dia, terus membuat
untuk melakukan manuver penggiringan berita-berita bohong, berita-berita yang tidak benar, yang dianggap seolah-olah benar. Ternyata ini saya anggap telah melakukan tindak pidana, yaitu berita bohong dan melakukan pemalsuan stempel. Ini yang saya lihat. Karena saat ini saya masih berpikir baik, ya, dan saya juga temu para mahasiswa yang ada. Saya akan lihatkan pemberhentian SK, pengangkatan SK, terus kemudian juga informasi ini saya lihat, lalu saya lihat tanggal dan pandang sudut, kemudian mahasiswa sendiri sudah melihat bahwa fakta hukum ini adalah ini yang mencari keuntungan diri sendiri, ya. Nah, saya juga sedang melakukan tindakan hukum, ya, bahwa yang bersangkutan sudah dilaporkan, tinggal menunggu waktu proses hukumnya. Nah, sekarang ini kita sedang membenahi, ya, tetapi ada yang mencari keuntungan diri sendiri. Sudah dikatakan bahwa pelaturan atau edaran perguruan tinggi Dikti tidak diperkenankan untuk mengajar di luar kampus, ya, itu harus paham. Karena yang punya izin adalah di tempat kampus. Di jalan dia membuka suatu tempat yang ada di Citaraya, itu izinnya nggak ada. Dan juga saya tidak pernah menandatangani surat kerjasama kepada mereka. Tidak ada itu. Jadi tidak ada dasarnya. Dan saya juga bertanya kepada Dewan Pembina maupun Ketua Yayasan, ya, saya tanyakan apakah membuat MOU atau membuat suatu perjanjian-perjanjian suatu untuk mengajar. Dia mengatakan bahwa Dewan Pembina dan Ketua Yayasan tidak pernah melakukan hal itu. Apalagi, ya, perkuliahannya tempat pabrik. Orang pabrik dijadikan tempat kuliahan, kan aneh itu, ya. Nah, kita melihat di sana lah, ya. Terus kemudian juga kegiatan-kegiatannya yang sangat tidak berpikir ilmuwan, hanya yang berpikir bagaimana caranya mendapat untung banyak, terus meraup rupiah, tetapi izinnya nggak punya. Itu. Nah, saya sebagai rektor yang baru, ya, mengingatkan kepada netizen. Kalau netizen masyarakat yang ingin tahu, yang memimpin saya, Anda boleh komen dengan saya dan bertemu dengan saya buktikan semua. Dan kalau Anda tidak tahu, netizen, saya harapkan Anda jangan berpikir yang tidak baik. Saya ini orang hukum, ya, saya profesi saya hukum. Jadi saya ingatkan kepada netizen seluruhnya, berkomenlah yang baik, yang luas, ingin tahu, ingin jelas, silakan Anda bisa berkomen seperti masyarakat yang punya ilmuwan, ya. Kalau misalnya orang yang menyudutkan atau berpikir yang tidak baik, berarti manusia itu pemikirannya tidak baik, ya. Saya seorang profesi hukum tetap menjalankan tugas amanat berdasarkan undang-undang yang diamanatkan oleh saya, ya. Nah,